Perkenalkan, saya Nova Oktaviani Hadinata, NIM 2101556002 akan mempresentasikan tentang sistem penunjang keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detail presentasi yang akan saya sampaikan yakni tentang sistem penunjang keputusan pemilihan calon customer service menggunakan metode SAW atau Sample Additive Weighting berbasis Android. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan diantaranya yang pertama latar belakang, tujuan, pembahasan, desain DFD dan relasi antar tabel, yang terakhir tentang desain user interface. Yang pertama tentang latar belakang. Ketika perusahaan dalam perekrutan calon customer service masih menggunakan pendataan secara manual, sehingga data yang dihasilkan tidak efektif dan banyak mengalami kesalahan, maka dibuatlah aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan calon customer service menggunakan metode SAW berbasis Android. Aplikasi ini dapat melakukan pendataan calon customer service yang mendaftarkan dirinya dan kemudian akan dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang sudah disediakan. Dan untuk pengambilan dilakukan dengan menggunakan perhitungan metode SAW. Yang kedua, tujuannya. Tujuan dari pembuatan aplikasi SPK menggunakan metode SAW ini diantaranya adalah yang pertama, menyelesaikan tugas sistem penunjang keputusan. Yang kedua, menerapkan metode SAW pada sistem pendukung keputusan pemilihan calon customer service berbasis Android. Yang ketiga, membangun sistem pendukung keputusan pemilihan calon customer service di perusahaan. Ketiga adalah pembahasan. Pengertian sistem pendukung keputusan itu sendiri merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer dan juga termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan pengertian metode SAW atau Simple Additive Weighting itu sendiri adalah metode penjumlahan terbobot di mana konsep metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Berikut adalah desain DFD dan relasi antar tabel. Yang pertama akan saya jelaskan tentang konteks diagram. Di sini ada sistem keputusan pemilihan customer service di mana terdapat dua entitas, yakni calon customer service dan admin. Di mana calon customer service akan memberikan biodata melalui sistem pendukung keputusan pemilihan customer service yang data itu akan terlihat oleh admin dan kemudian oleh admin akan memberikan hasil keputusan di mana diolah di sistem pendukung keputusan yang akan ditampilkan dan dapat dilihat oleh calon customer service. Yang kedua, tampilan DFD level 0. Di sini ada 3 proses, yakni proses pertama tentang proses pendataan calon customer service, kemudian proses kedua tentang proses seleksi calon customer service, kemudian yang ketiga proses pengambilan keputusan penerimaan calon customer service, di mana entitasnya masih terdapat dua, yakni calon customer service dan admin. Di tiap-tiap prosesnya memiliki tabel yang saling berhubungan. Untuk proses pendataan calon customer service di sini ada tabel biodata, kemudian proses seleksi calon customer service di sini ada tabel kriteria. Yang ketiga proses pengambilan keputusan penerimaan calon customer service di sini ada tabel alternatif kriteria, di mana masing-masingnya akan memberikan inputan dan outputan sesuai yang dijelaskan pada tampilan DFD seperti gambar yang disampaikan pada penjelasan berikut. Dari customer service mengirimkan informasi biodata, kemudian diolah di dalam proses pendaftaran calon customer service, kemudian nanti akan diterima oleh admin. Admin melakukan pendaftaran dan soal tes wawancaranya akan diinputkan ke dalam sistem, kemudian nanti hasilnya akan ditampilkan ke calon customer service. Diambil dari tabel biodata. Kemudian untuk proses seleksi calon customer service pun sama, mengambil dari tabel kriteria dengan memberikan bukti pendaftaran hasil tes wawancara diinfokan kepada admin, kemudian oleh admin diberikan nilai hasil tes yang dapat diinformasikan kepada calon customer service. Kemudian yang terakhir
terkait proses pengambilan keputusannya diambil dari tabel alternatif kriteria yang akan diproses, kemudian diolah oleh admin. Setelah admin melakukan pengolahan data, baru akan memperoleh hasil dari nilai alternatif setiap kriteria. Yang berikutnya, tampilan relasi antar tabel. Di sini ada beberapa tabel, diantaranya ada 4 tabel, yakni tabel biodata, tabel alternatif kriteria, tabel kriteria, dan tabel hasil keputusan, di mana masing-masing tabel memiliki beberapa atribut dan satu primary key. Untuk tabel biodata, untuk primary key-nya adalah ID biodata dengan memiliki atribut nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal lahir, dan tempat lahir. Untuk alternatif kriteria memiliki primary key, ID alternatif dengan atribut nama yang berrelasi dengan biodata. Satu biodata bisa memiliki banyak alternatif kriteria. Selain itu atributnya ada nama kriteria dan nilai alternatif. Yang berikutnya adalah tabel kriteria dengan memiliki primary key ID kriteria, di mana atributnya adalah berrelasi dengan tabel alternatif kriteria one to many. Di sini relasinya dengan memiliki atribut nama kriteria. Kemudian ada atribut lain, kepentingan bobot dan benefit. Yang terakhir adalah hasil keputusan dengan primary key ID hasil memiliki relasi one to one dengan tabel biodata yang menghasilkan atribut nama dan nilai alternatif. Yang terakhir yakni tentang desain user interface. Untuk tampilan utama atau tampilan halaman utama, saya mendesainnya dengan tampilan seperti berikut. Ini adalah berbasis Android, jadi harapannya tampilan utamanya memiliki beberapa menu, diantaranya biodata calon customer service, kriteria, alternatif kriteria atau nilai, kemudian hasil keputusan. Untuk lebih detailnya ada di tampilan list biodata calon customer service, yakni ketika klik biodata calon customer service maka akan tampil seperti tampilan berikut ini. Ada daftar beberapa nama calon customer service. Ketika user atau admin akan menambahkan ketika calon customer service akan menambahkan data biodata baru, tinggal klik tambah biodata baru. Kemudian tampilannya adalah seperti ini, yakni tampilan form tambah biodata. Calon customer service bisa mengisikan nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir. Kemudian jika sudah sesuai maka bisa klik simpan. Berikutnya adalah tampilan form list kriteria. Akan ditampilkan beberapa tampilan kriteria yang sudah diinput sebelumnya oleh admin. Apabila admin menginginkan untuk menambahkan kriteria baru, maka tinggal klik menu tambah kriteria baru. Kemudian akan tampil form tambah kriteria seperti tampilan berikut ini, di mana admin akan mengisi nama kriteria, kepentingan atau nilai bobot, kemudian benefit. Setelah data sesuai, maka klik simpan agar proses data tersimpan ke dalam database. Tampilan yang berikutnya adalah tampilan form list alternatif kriteria. Di sini ada beberapa list alternatif kriteria berisikan tentang beberapa alternatif calon customer service dengan beberapa nilai. Bila akan menambahkan alternatif baru, klik tambah alternatif baru, maka akan tampil form tambah alternatif kriteria. Di sini admin dapat mengisikan nama alternatif atau nama calon customer service, kemudian nama kriteria yang akan dimasukkan, kemudian nilai alternatifnya. Jika sudah sesuai, maka klik simpan. Kemudian tampilan berikutnya adalah tampilan form hasil keputusan. Berikut adalah beberapa tampilan atau list para calon customer service yang terpilih. Berikut adalah tampilan list hasil keputusan. Bila salah satu nama calon customer service diklik, maka akan tampil data seperti berikut: nama calon customer service dan nilai keputusannya.
Alhamdulillah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.